Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Septia Pranyani dengan NIM 2011031197 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman konsep pecahan. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi bersama saya. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, semoga kalian selalu semangat belajar meskipun belajar pada masa sekarang ini dilaksanakan secara daring atau belajar dari rumah. Baiklah adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman konsep pecahan. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu pecahan? Ya, betul sekali. Pecahan merupakan suatu bilangan yang memiliki penyebut dan pembilang. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskannya dengan video penjelasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan yang memiliki penyebut dan pembilang. Di sini saya mengambil contoh misalkan 2/3. Dari bilangan 2/3 ini, manakah yang dimaksud dengan penyebut dan pembilang? Saya akan menjelaskannya. Nah, di sini angka 2 merupakan pembilang. Dan angka 3 merupakan penyebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh lagi. Misalkan 3/9. Adik-adik, dari bilangan 3/9 ini, manakah yang dimaksud dengan pembilang dan penyebut? Ya, betul sekali. Di sini 3 merupakan pembilang dan 9 merupakan penyebut. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi? Jika adik-adik sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi, kita akan lanjut pada bentuk-bentuk pecahan. Adik-adik semua, apakah kalian tahu ada berapa bentuk-bentuk pecahan? Ya, bentuk-bentuk pecahan dapat dibagi menjadi 3 ya adik-adik. Yang pertama, pecahan sebagai pembagian. Yang kedua, pecahan sebagai perbandingan. Dan yang ketiga, pecahan sebagai bagian. Adik-adik, kita langsung saja ke bentuk-bentuk pecahan yang pertama ya. Bentuk-bentuk pecahan yang pertama yaitu pecahan sebagai bagian. Di sini saya mengambil contoh, misalkan 16 dibagi 2. Sekarang kita ubah kedua bilangan ini ke dalam pecahan dengan cara 16/2, di mana 16/2 ini 16 sebagai pembilang dan 2 di sini sebagai penyebut. Nah, adik-adik semua, kita lanjut pada bentuk-bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan sebagai perbandingan. Contoh dari pecahan sebagai perbandingan adalah, nah, adik-adik, di tangan saya ini ada lidi dan pulpen, di mana di tangan kanan saya ada 5 lidi dan di tangan kiri saya ada 2 pulpen. Jika dirubah dalam perbandingan, maka bentuk perbandingannya adalah, maka jika dirubah ke dalam bentuk perbandingan, yang tadi akan menjadi 5/2. Kita akan merubah 5/2 ini ke dalam bentuk pecahan menjadi 5/2, di mana
di mana 5/2 ini angka 5 sebagai pembilang dan angka 2 ini sebagai penyebut. Adik-adik, kita lanjut pada bentuk-bentuk pecahan yang ketiga, yaitu pecahan sebagai bagian. Di sini saya mengambil contoh, misalkan saya mempunyai sebuah persegi. Persegi ini akan saya bagi 2 terlebih dahulu, kemudian akan saya bagi 4. Setelah menjadi 4 bagian, saya akan membaginya lagi ke 8 bagian. Dari ke-8 bagian, saya akan mengarsir 3 bagian dari persegi ini, yaitu yang ini. Dari sini kita bisa lihat bagian yang diarsir adalah 3. Dan yang tidak diarsir adalah 5. Jadi dari sini kita dapat ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu menjadi 3/8. Kenapa 3? Karena ada 3 bagian yang diarsir dari 8 persegi ini. Jadi hasilnya adalah 3/8. Adik-adik, apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan? Jika sudah mengerti dan sudah jelas, kita akan lanjut pada pecahan senilai. Nah, adik-adik semua, kita akan lanjut pada pecahan senilai. Apakah adik-adik semua tahu ada berapa cara yang digunakan untuk mencari pecahan senilai? Ya, betul sekali. Ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk mencari pecahan senilai, yaitu cara yang pertama adalah mengalihkan bilangan yang sama, dan cara kedua adalah membagi bilangan yang sama. Saya akan menjelaskan cara yang pertama, yaitu mengalihkan bilangan yang sama. Baik, di sini saya akan mengambil contoh pecahan, misalkan 2/3. Untuk mencari pecahan yang senilai dengan cara dikalikan, kita akan mengalihkannya dengan misalkan dengan bilangan 2. Sehingga mendapatkan hasil 2 dikali 2 berapa? Ya, 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasil dari perkalian 2/3 dikali 2/2 adalah 4/6. Adik-adik, cara kedua untuk menentukan pecahan senilai yaitu membagi dengan bilangan yang sama. Baik,
Di sini saya akan mengambil contoh pecahan 6/18. Karena dibagi, saya akan membaginya dengan contohnya dengan bilangan 2 misalkan. Sehingga mendapatkan hasil 6 dibagi 2 sama dengan 3 dan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, yang kedua saya akan membaginya dengan angka bilangan 3, yaitu 6/18 dibagi 3. Maka mendapatkan hasil 6 dibagi 3 sama dengan 2 dan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi, pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan 6/18 adalah 3/9 dan 2/6. Adik-adik, kita akan lanjut kepada jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan yang pertama yaitu ada pecahan biasa. Dari pecahan biasa ini, kita dapat membaginya ke dalam 3 kelompok, yaitu pecahan senilai seperti yang sudah kita bahas dan pecahan yang paling sederhana. Kenapa dibilang pecahan paling sederhana? Karena pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan. Di sini saya mengambil contoh yaitu 1/3, 5/9, 7/3, dan seterusnya. Bagian dari pecahan biasa yang selanjutnya adalah pecahan senama. Kenapa disebut dengan pecahan senama? Karena pecahan ini memiliki penyebut yang sama. Di sini saya akan mengambil contohnya yaitu 2/4, 4/4, 6/4, dan 8/4. Jadi ini yang dikatakan dengan pecahan senama. Kenapa demikian? Karena pecahan ini memiliki penyebut yang sama yaitu 4. Adik-adik, jenis pecahan yang kedua yaitu adalah pecahan campuran. Contoh dari pecahan campuran ini yaitu contohnya 3/6, 4/8, dan seterusnya ya adik-adik. Adik-adik semua, kita lanjut pada jenis-jenis pecahan yang ketiga. Jenis pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal ini merupakan pecahan yang memiliki penyebut perpangkatan dari 10. Contohnya 3/10. Jika didesimalkan menjadi 0,3. Dan contohnya 3/100. Jika didesimalkan menjadi 0,03. Nah, adik-adik, kita akan lanjut pada jenis-jenis pecahan yang terakhir ya. Jenis pecahan yang terakhir yaitu pecahan per 100 atau persen. Baik, di sini saya akan mengambil contoh yaitu 60/100.
Jika diubah menjadi bentuk persen menjadi 60%. Dan 80 per 100. Jika diubah ke dalam bentuk persen menjadi 80%. Nah, adik-adik semua, itu tadi adalah penjelasan penanaman konsep pecahan dari saya. Apakah adik-adik sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan? Semoga adik-adik semua bisa mengerti dengan baik ya. Dan semoga apa yang saya jelaskan tentang penanaman konsep pecahan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua. Adik-adik, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Meskipun di masa pandemi ini kalian harus tetap semangat. Sampai berjumpa lagi dengan saya.